Nah, itu kan? Bagaimana coba kita lihat? Sederhana sekali untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah umat biadab. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Sobat YNLJR dimanapun berada. Terima kasih banyak untuk setiap dukungannya, melalui like, share, komen, bahkan subscribe. Semuanya itu mendukung saya dengan perkembangan channel ini untuk mewartakan kebenaran kepada banyak orang tanpa dibatasi sekat-sekat apapun. Tuhan Yesus memberkati teman-temanku semua, Sobat YNLJR dimanapun berada. Dalam video ini merupakan tanggapan terakhir saya terkait dengan perdebatan antara Ustadz Zulkifli M. Abbas dan Ibu Fatimah. Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal pembuka, di cuplikan awal, saya katakan bahwa terima kasih Bang Zuma telah mengatakan kami umat biadab. Jadi ketika dia katakan di sana Heneni, itu artinya merujuk kepada si Abraham sendiri. Iya, itu tunggal. Tetapi di terjemahannya kitabnya orang Kristen kemudian berubah menjadi ya Tuhan. Ya, kalau bilang LAI sendiri mengakui kalau coba tadi yang LAI, coba LAI tadi tolong ditampilkan tadi. Nah, tuh, bukti Anda pingsan, andaikan Anda belum keluar ini. Saya buktikan bagaimana kemudian umat terjemahan itu termehek-mehek dengan kitab yang mereka ditipu dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Ayo, di situ ujung kalimatnya adalah Abraham, Weomer, Hineni. Bukan kata Hasem atau apa gitu dalam bahasa Ibrani. Jelas. Nah, itu kan? Bagaimana coba kita lihat? Sederhana sekali untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah umat biadab. Sederhana sekali untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah umat biadab. Terima kasih. Semoga itu bukan representasi dari agama Anda, tetapi itu karena kekhilafan, emosi, atau kepanikan sehingga Anda katakan demikian. Saya secara pribadi mengasihi Pak Ustadz Zulkifli, tidak benci. Saya mengasihi, bahkan mungkin semua saudara-saudaraku yang umat Kristen tetap mengasihi Bang Zul, juga bersama teman-teman apologet muslim lainnya. Terima kasih juga Bang Zul sudah sedih, sudah berpikir keras untuk menemukan orang Kristen, pendeta-pendeta, pendebat Kristen yang paham tentang Alkitabnya. Karena selama ini Bapak sudah bertahun-tahun tidak pernah menemukan satu orang pun yang paham tentang Alkitab yang kami baca dan kami pegang ini. Tantangan yang terbesar yang saya hadapi ketika saya terjun di dunia debat menjadi seorang kristologi itu, yang paling terberat di antara semua tantangan itu adalah upaya saya untuk mencari lawan debat yang paham tentang gospelnya sendiri. Itu adalah rintangan yang paling berat. Saya belum pernah menemukan itu. Dari sejak saya mengenal dunia debat lintas agama, belum pernah saya bertemu dengan orang ya, dari seberang yang lebih paham gospelnya daripada saya. Ini saya harus jujur, gitu loh. Itu yang paling berat. Coba bayangkan aja. Kita ada grup sampai 20 grup yang aktif. Jadi ketika saya sudah sampai di tempat kerja, saya share di beberapa grup. Ada nggak pagi ini yang pingin saya injilin? Ada nggak? Ada nggak? Tapi apa yang terjadi kemudian? Yang masuk Bu Uti, yang masuk Pak Sopan,
yang masuk swasta, yang masuk Petro atau siapalah namanya. Terus pendeta-pendeta yang mereka ajukan kayak Stefania, terus kemudian Sri siapa gitu yang sering kali japri saya tapi nggak pernah mau berdiskusi. Itu buat apa coba? Mereka pasang di grup-grup Kristen tapi mereka cuma ngintip itu. Jadi tantangan yang paling terberat itu adalah khususnya saya sulit menemukan lawan diskusi yang lebih paham gospelnya daripada saya sendiri. Itu yang paling terberat. Bu Uti nggak ada ilmu. Rudy Yohanes nggak ada ilmu. Terus apakah kemudian kita harus lari dari upaya-upaya yang kita sudah lakukan untuk bagaimana bisa menghalangi arus daripada pemurtadan yang terjadi di sekeliling kita? Oleh karena kita tidak menemukan lawan. Nah, bertahan di kondisi itulah yang paling berat. Di saat saya harus menikmati masa di mana anak-anak saya butuh perhatian, istri saya butuh perhatian, karyawan-karyawan saya di kantor butuh perhatian. Di saat mereka butuh perhatian itulah saya berada pada posisi di mana saya malah mencari debater yang hebat dari seberang. Tapi saya tidak menemukan itu gitu loh. Tapi apakah demikian adanya? Saya tidak tahu. Tapi yang nyatanya adalah masih banyak sekali orang-orang Kristen, para teolog Kristen berabad-abad sudah yang hidup erat dengan Alkitab, menggali, menelusuri dengan fakta-fakta sejarah, hasil bukti-bukti arkeolog, manuskrip tentang Alkitab ini, sehingga Alkitab ini sudah berabad-abad tidak pernah diragukan, walaupun terus digoncang, terus diserang dari berbagai sisi, seperti yang Bang Sul pernah katakan, dari atas bawah, muka belakang, kiri kanan. Alkitab tetap eksis sampai saat ini. Alkitab tidak tergoyahkan karena Alkitab adalah firman Allah. Namun sekali lagi saya berterima kasih karena Bang Zul sudah menggali, Bang Zul coba belajar tentang Alkitab. Pesan saya untuk Bang Zul dan juga teman-teman kristolog dan para pendebat apologet Muslim, silahkan baca dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, dengan hati yang murni, pikiran yang jernih. Bersikaplah skeptis terhadap Alkitab maupun Al-Quran yang saudara-saudara pegang, dan juga agama lain. Bertanyalah banyak hal dengan pikiran yang jernih. Ketika Anda membaca Alkitab ini, saya percaya kebenaran yang sesungguhnya akan saudara-saudara temukan. Tapi jika hanya melihat Alkitab sudah benci, sudah ada tendensi negatif, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan berkat dari Alkitab. Kalian tidak akan menemukan kebenaran yang sejati dari kitab suci yang kami pegang. Kalian akan terus mencari kesalahan-kesalahan dan kesalahan tanpa memperhatikan secara komprehensif. Bang Zul secara khusus gak usah pusing, gak usah stres. Pikirlah keluarga, pikirlah pekerjaan, pikirlah pengajaran-pengajaran kepada umat Muslim dengan terus menggali Al-Quran. Jangan pusing dengan Alkitab, jangan. Nanti tak kasihan tambah pusing Bang Zulnya. Nanti kami dibilang biadab lagi, binatang, hewan lah, lain sebagainya. Jangan, saran saya. Semoga Bang Zul tetap sehat dan juga para apologet Muslim, para kristolog katanya kalian tetap sehat. Dan harapan saya seperti tadi saya katakan, kalau kalian dengan pikiran yang jernih, hati yang terbuka membaca Alkitab ini, maka kalian akan menemukan kebenaran yang sejati. Dan satu-satunya kebenaran itu, Siratul Mustaqim itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan
dan Juru Selamat semua manusia. Untuk semua saudara-saudaraku yang Kristen, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, jangan goyah. Untuk semua saudara-saudaraku yang Muslim, marilah belajar untuk mencari kebenaran yang sejati. Belajar dengan cara belajar dan belajar, mencari dan menemukan kebenaran sejati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di dalam reaction video perdebatan ini di bagian terakhir ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Dan doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Shalom.